Oke, di sini kita coba mulai dengan Bitcoin terlebih dahulu. Buat Bitcoin sendiri, ini yang lama ya, yang sebelumnya ya, yang gue sempat update ke kalian. Kurang lebih nggak ada perbedaan ya. Dari outlook yang gue buat masih sama sebenarnya. Kita masih berada di area konsolidasi yang sebelah sini sebelumnya, dan ini udah breakout sebenarnya. Nah, ini bisa dua hal sebenarnya ya. Bisa aja dia ngebuat base di antara daerah sini sama sini, ya kan? Atau sebenarnya nanti ini bisa jadi backward ke bawah ya. Cuman kalau gue ngelihat secara pribadi, patternnya mirip dari pattern di daily time frame sebelumnya. Ya, possible-nya kita bakal ngebentuk pace di sini ya. Untuk Bitcoin kemungkinan bakal ngebentuk pace di daerah sini ya. Ya, selama dia nggak turun ya, di bawah 104.11 ini ya. Ini masih cukup oke, masih cukup bullish buat Bitcoin. Kalau kita lihat dari sisi daily. Coba kita lihat Bitcoin di time frame yang lain ya. Mungkin di sini gue akan coba lihat ya. Oke, kita ke weekly dulu. Oke, weekly gimana keadaannya? Nah, ini cukup oke sebenarnya di weekly ya. Bitcoin di weekly close sebelumnya ya udah breakout ya sebenarnya. Breakout dari weekly close dan termasuk weekly close yang paling tinggi yang di sebelah sini. Kondisi sekarang sebenarnya kita masih menunggu nih weekly close-nya kayak gimana ya. Karena ini nanti bakal jadi penentuan ya, apakah kita akan benar-benar lanjut ya. Mungkin target terdekat di 118.000 ya, atau sebenarnya nanti ada sedikit koreksi. Kalau kita lihat dari sisi stokastik sendiri sebenarnya ini udah overbought banget ya. Dan secara historis juga ketika Bitcoin weekly time frame-nya berada di daerah overbought, nah ini kemungkinan bakal ada sedikit koreksi ya. Bisa jadi, cuman kita nggak tahu pasti. Cuman untuk weekly sendiri ini kita masih cukup bullish ya. Meskipun kalau kita lihat ini agak unik untuk Bitcoin kali ini. Ini udah beberapa minggu kita nggak dapat weekly close merah sama sekali nih. Mungkin ini mirip di keadaan seperti ini di price action sebelumnya. Cuman ini maksimal ya di 4 weekly close ya. Cuman ini udah kelewatan nih. Kita udah lebih dari 4, 5, bahkan 6 nih. Kalau satu lagi kita dapat weekly close yang cukup bullish, nah ini put be good ya. Put be good buat Bitcoin sendiri. Oke. Okay. Ya, masih sama seperti yang gue sampaikan sebelumnya, untuk weekly masih cukup bullish ya. Selama kita bisa nih bertahan di area di atas inilah ya, di atasnya 104.000, 105.000 cukup bullish untuk Bitcoin. Mungkin ke monthly nih. Monthly kalau kita lihat beberapa hari lagi kita tentunya bakal mendapatkan monthly close ya. Kalau kita lihat based on historis juga nih sebelah sini ya, based on historis sebelah sini ya, ya should be kita bakal close ya dengan confidence ini. Ya kan, di sini kebentuk engulfing, di sini juga kebentuk engulfing, yang mana menandakan bahwa phase kedua mungkin sudah mulai dimulai ya. Phase kedua sudah mau dimulai nih, ya kan. Ini ada phase pertama ya, terus ada drop sebentar gitu kan, sebesar 30%, kemudian kita lanjut lagi nih. Kita lanjut dengan bullish engulfing yang cukup oke di sini ya. Meskipun kalau kita lihat secara volume di sini ya masih belum sesignifikan di price action sebelumnya ya, atau di waktu sebelum-sebelumnya ya, di monthly time frame sendiri ya. Tapi menurut gue pribadi, ya ini bakal bullish banget ya. Apalagi kalau kita bisa close mungkin di atas ini lah ya, di atas 100, nah di atas 102.000 masih cukup oke untuk weekly close. Apalagi kalau kita bisa close di atas ini nih, 110.000. Wah, itu super bullish ya kalau menurut gue. Oke, ya secara daily seperti yang gue sampaikan sebelumnya ya, secara daily proyeksi gue masih sama. Di sini kita ngebikin base ya, bikin base juga, ada breakout ya. Nah, di sini kemungkinan kita bakal ngebuat base juga nih, ya kan, di area sekitaran sini dengan sini ya. Possible-nya seperti ini nih skenario-nya. Ya kan, selama kita bisa tetap bertahan ya di area yang gue tandain sini, ya ini kita bakal melihat ya Bitcoin ke area 118.000, sekitar 118.000 ini udah cukup oke juga nih targetnya. Oke. Untuk altcoin sendiri bagaimana nah? Untuk altcoin sendiri sebenarnya selama Bitcoin ya berada di area konsolidasi gitu kan, nah ini cukup oke sebenarnya buat akumulasi altcoin sendiri ya, tentunya dengan risk management yang cukup oke ya, tentunya dengan trade plan yang harus jelas gitu. Itu untuk update dari Bitcoin. Nah, di sini coba kita lihat ke total 3 ya. Total 3 sekarang keadaannya kayak gimana? Nah, total 3 menurut gue cukup oke. Cukup oke sebenarnya kalau kalian mau akumulasi ya di total 3 ya, atau altcoin lain tuh.
yang masih pada lagging. Itu masih cukup oke ya. Nah, kalau kita lihat di daerah sini, ya kan, total 3 ini masih konsolidasi sebenarnya kan. Dia belum run up yang cukup signifikan gitu kan. Beda dengan Bitcoin sendiri. Bitcoin itu levelnya sudah di sini nih. Kalau lo bandingin level Bitcoin itu udah di area sekitaran sini sebenarnya. Nah, area sekitaran sini bahkan udah lebih nih. Jadi, kalau kita lihat Bitcoin dengan total 3 sendiri ada gap yang cukup gede nih. Nah, masih tersedia mungkin upside dari total 3 buat defisit ke ETH sekitar 18 sampai 20%. Yang mana ini cukup bagus ya. Cukup bagus. Nah, di sini gue bakal ngeliat Bitcoin dominance. Gue udah lama sebenarnya nggak ngeliat Bitcoin dominance. Oke. Oke, Bitcoin dominance daily. Nah, ini kita udah breakout ya kan. Sebenarnya kita udah sorry, ini kita udah breakdown sebenarnya. Di daerah sini udah breakdown nih. Dia udah breakdown dari trend lainnya ya, yang di respect sebelumnya. Nah, ini possible retest sebenarnya ya. Sekarang Bitcoin, sorry, sekarang dominan sendiri lagi di area golden ratio ya. Nah, hopefully kita ngelihat dominance bakalan stop sebenarnya di area sini terus drop ke bawah ya. Kalau kondisinya kayak gini, nah ini bakal jadi angin segar banget ya buat altcoin sendiri kan dan akan memicu tentunya alt season ya. Mungkin alt season ya di fase terakhir ya, bisa jadi di fase terakhir gitu ya. Ini untuk Bitcoin dominance. Oke, mungkin nextnya gue langsung lanjut ke request kalian. Terakhir kali gue update itu di tanggal mungkin 18. Nah, mungkin dia bakal ngelihat di atas tanggal 14 ya. Ini tanggal 17 ini udah semua harusnya. Ini 8. Oke, dia mungkin bakal mulai di tanggal 19 ini. Ini ada request ya dari kalian soal Partcoin. Partcoin gue udah share banyak banget sebenarnya setup dan itu udah running sebenarnya. Tapi coba kita lihat lagi ya untuk Partcoin sekarang keadaannya kayak gimana. Nah, ini bahkan udah ada setup yang full TP kan dari Partcoin. Nah, Partcoin sebenarnya secara tren dia tuh masih bullish banget ya. Dia masih bullish banget kalau kita lihat di daerah sini. Nah, di sini. Nah, ini masih bullish banget ya. Ya, possible skenario-nya mungkin kayak gini ya. Kita akan ngelihat Partcoin mungkin ya sedikit dropping ke bawah, terus baru lanjut lagi nih ke ya target terdekat di 1,7 juga cukup oke ya. Karena kalau kita lihat juga dia cukup respect ya dari daerah dan diagonal resistance area sebelah sini ya kan. Bahkan kalau kita tarik mungkin irisannya di sini ya $2 juga bisa jadi ya. Target yang cukup konservatif kalau menurut gue ya, mungkin sekitaran sini nih, $2 ya. Ya 1,9 atau sampai 2 ya. Ini untuk Partcoin. Oke, TAI keadaan kayak gimana? Langsung kita lihat di sini TAI. TAI, nah daily ini cukup oke ya. Kalau kita lihat dari volume sebenarnya ini udah masuk ke range area akumulasi atau interest juga udah pada balik di sekitaran sini ya. Secara stokastik juga ini kemungkinan bakal reset dulu baru kita bisa lihat lanjut ke atas. Cuman kalau lihat secara tren sendiri, nah ini udah mulai ya. Dia udah mulai ke bentuk pola reversal sebenarnya ya di daerah sini. Oke. Possible skenario-nya mungkin kayak gini nih. Bakal drop dulu ke bawah ya. Terus ke atas baru kita lihat ya target terdekat mungkin daerah sini. 0,2 lah ya. 0,2 tuh menurut gue masih cukup oke untuk DAI ya. DAI di sebelah sini nih. 0,2 ya. Ini masih cukup oke banget di sebelah sini. Oke, Hype. Ada yang nanyain Hype nih. Hype sendiri sebenarnya kita udah full TP ya. Kalau gue pribadi gue masih punya barang ya. Masih punya barang untuk Hype sendiri. Sekarang kan dia udah nyentuh new ATH ya. Dan bahkan itu salah satu bottom call ya yang gue bikin sebenarnya kan di waktu market sendiri masih berdarah-darah. Selamat buat kalian yang sebenarnya percaya ya dengan setupnya. Oke, ini kita bakal ngelihat Hype. Oh, sorry, ini agak jelek. Gue cari yang cukup oke dulu untuk Hype. Nah, ini untuk Hype ya. Nah, ini nah chartnya cukup oke ya kayaknya. Nah, gue sempat bikin ya setup Hype sewaktu Hype itu berada di area sini nih ya kan masih di area sekitar 17 gitu ya atau di bawah $20 kan. Ya, selamat buat kalian yang ikut ya, yang percaya juga. Buat kalian yang skeptis, ya mungkin kalian bisa cari opportunity lain gitu kan. Secara tren dia bullish banget ya kan, bullish banget. Nah, kalau kita lihat di daerah sini, nah ini kita masih belum clear ya. Sebenarnya masih belum clear hype ini apakah dia benar bakal nge-break ya kalau dilihat dari daily time frame gitu kan. Sekarang kondisinya ya masih sedikit abu-abu, cuman kalau kita lihat secara tren, ya ini masih cukup bullish ya. Possible skenario nya adalah kayak gini nih. Ya bisa jadi dia udah langsung run up ke atas ya.
Dia close di atas ATH sebelumnya, di atas $35 dengan cukup confidence ya. Nah, ini buat yang mau positioning better ya. Kalau menurut gue better kalian tunggu sampai dia benar-benar close di atas 35 atau $36. Oke. Atau kalau misal nanti ada opsi dia bakal drop ke bawah kayak gini. Nah, ini cukup oke juga sebenarnya. Kalian memanfaatkan diskon ya. Kalian memanfaatkan diskon ketika hype drop. Nah, di sini kalian bisa bid lah ya. Cuman kalau untuk sekarang bukan area yang cukup ideal buat kalian bid atau nge-buy gitu ya. Karena ini berada di posisi resistance, secara daily close juga masih belum cukup jelas kalau menurut gue ya. Better kalian tunggu nih di atas 35 atau 36. Oke. Dan kalau misal bisa break ya $40 masih cukup oke secara area resistance psikologis ya di area sini $40. Oke, kemudian statusnya gimana nih? Coba kita lihat di sini. Oke, ALCH. Nah, ALCH ini run up-nya udah cukup gila banget sebenarnya. Oke, udah beberapa kali juga bikin setup ya, termasuk bottom call juga ya di daerah sini kan udah beberapa kali TP juga ya. Cuman statusnya kayak gimana nih sekarang? Oke, ALCH sendiri secara weekly masih cukup oke. Secara weekly masih cukup oke dia ya. Ini udah mulai masuk ke area reversal juga kan. Ini udah reversal ya. Udah valid reversal. Nah, possible skenario nya ya bisa jadi ya. Kita akan ngelihat dia bounce back dulu ke bawah sini. Ya kan, sedikit konsolidasi. Baru nanti kita lihat dia bisa revisit ke ATH lagi ya. Mungkin kita bisa ngelihat potensi seperti ini nih. Ya kan. Ini bukan ALCH. Oke, Hyper. Ya, ini udah gue jelasin tadi. Kemudian Bitcoin Cash. BCH. Oke, gimana keadaan BCH? Oke, secara weekly, nah dia udah retest sebenarnya ya. Udah retest di daerah support and resistance flip sebelah sini. Ya kan, udah retest di daerah sini dan udah bounce juga. Tapi kalau kita lihat secara stokastik sebenarnya ini udah overbought banget ya sebetulnya ya. Overbought banget ya. Coba kita lihat di daily. Oke, di daily dia masih continuation sebenarnya. Di daily kalau kita lihat dia masih dalam pattern yang continuation ya, trennya masih bullish gitu ya. Nah, buat kalian sendiri untuk BCA sendiri harusnya harusnya dia akan mengikuti pergerakan Bitcoin. Kalau Bitcoin run up, nah maka BCA sendiri bisa jadi akan mengikuti ya. Kemungkinan besar bakal mengikuti gitu. Untuk target terdekat kalian bisa set di daerah sini, mungkin di area 500 ini udah cukup oke banget sebenarnya. Ya kan positioning sekarang atau kalian tunggu sampai retest itu masih cukup ideal ya. Mungkin area invalidasinya ya bisa di bawah sini lah. Kalian bisa melihat area invalidasi juga di bawah sini 380 gitu. Kemudian oke, edge bar. Edge bar statusnya gimana? Edge bar ini oke, edge bar. Wah, ini kita lihat ke weekly dulu ya. Nah, weekly di sini ada kemiripan sebenarnya. Kalau kalian mau lihat ya, di daerah sekitaran sini ya. Sini sama di area sekitaran sini nih. Nah, ini. Ini ada kemiripan. Possible skenario-nya ya kita bisa ngelihat. Nah, kita bakal ngelihat kondisi kan. Ini juga kayak gini nih. Kita bakal ngelihat ya ada potensi ya dia bakal retest ke 0,4 mungkin dalam panjang gitu ya. Mungkin kalau kita lihat secara forecast-nya kita bisa lihat seperti ini ya mungkin ya. Nah, gini. Oke, jam lah ya. Masih cukup ideal ini range-nya karena kita bisa dapat ya sekitar 100% lah ya dari entry. Invalidasinya kalian bisa set invalidasi di bawah sini nih. Itu untuk H bar. Oke, kemudian Dodge. Dodge ini statusnya gimana nih? Nah, Dodge. Nah, Dodge. Oke. Dodge ini cukup oke sebenarnya. Dari weekly ini cukup oke ya. Dari weekly close sebelumnya cukup oke di sini. Ya kan ini ada engulfing nih. Ya kan cukup confident sebenarnya kan. Secara trend sendiri kalau kita lihat di weekly ya. Di weekly ini ya dia masih continuation gitu ya. Masih continuation gitu. Nah, should be ya, kita bakal ngeliat Dodge bakal konsolidasi dulu ya. Bakal konsolidasi dulu. Dan juga ngelihat pergerakan Bitcoin sekarang kayak gimana ya. Baru nanti ekspektasi gue mungkin kayak gini nih. Dia bakal ngerevisi di area sini nih. Area support resistance flip sebelumnya ya. Ini kan sebelum jadi area support ya. Nah, 0,3 bisa jadi nih. Dia revisit ke 0,3 ya. Itu untuk Dodge. Oke, Flux. Oke, Flux. Flux kondisi sekarang. Flux kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau kita lihat di weekly ini udah breakout sebenarnya ya dari trenan dia udah breakout ya. Cuman kalau menurut gue ini tetap butuh konfirmasi terlebih dahulu sampai dia bisa benar-benar bikin market structure kayak gini nih. Dia harus break dulu dari sini nih. Buat kalian yang punya conviction sebenarnya bisa aja kalian bisa
mulai akumulasi di bawah sini sebenarnya, atau di area sini dengan invalidasi di bawah sini itu juga cukup oke. Atau kalian kalau memang mau nunggu suatu kepastian ya kalian tunggu ya breakout di area sini ya, resistance sebelah sini ya kan, baru kalian bisa positioning ya. Dengan target terdekat mungkin di area sini udah cukup oke sebenarnya ya. 55 itu udah cukup oke banget di sebelah sini. Itu untuk Flux, kemudian Sui. Oke. Sui kita sempat dengar ada isu ya, ada isu dari protokol cetus yang sempat kena X gitu ya. Sampai likuiditasnya itu dipindahin buat beli ETH. Itu super bullish banget ya kayaknya buat ETH ya. Oke, nah ini setup sebelumnya sebenarnya ini masih valid. Invalidasinya di sini kalau kita lihat dari sisi weekly. Buka dulu untuk Sui ya. Nah, ini juga udah hit TP1. Oke, mungkin gue pakai chart yang ini. Oke, Sui ya. Nah, Sui ada potensi sebenarnya dia bakal mengikutin pola price action sebelumnya di sebelah sini. Ya paling enggak Sui kalau kita lihat dia bisa aja revisit sebenarnya, revisit area sini nih. Di area sini sebenarnya. Area sini sebelum akhirnya dia koreksi kembali gitu kan. Dengan target terdekat sebenarnya ya kalian bisa set di previous ATH ya, atau di ATH gitu. Oke, itu buat Sui. Oke, Phil keadaannya kayak gimana? Oke, Phil, nah ini sebenarnya masih sama ya, seperti Orlok terakhir yang gue sampaikan ke kalian gitu kan. Nah ini bahkan ya lumayan mengikuti skenario yang kita buat, ini masih sama ya. Kemudian dia, kemungkinan dia bakal konsolidasi dulu ya, mengunjungi area sekitaran sini ya. Baru kita bisa ngelihat dia revisit ke 3,4. Itu udah cukup ideal. Ya, sudah, Sui juga udah ya. Ini udah banyak banget share. Kalian tinggal cek aja tuh. ETH Sol juga sebenarnya udah ada setupnya masih valid. Oke, dot sekarang kondisinya kayak gimana nih? Kita lihat ke weekly dulu ya. Kalau kalau kita lihat dot di sebelah sini, nah ini patternnya mirip banget nih. Ini patternnya mirip banget gitu ya. Di sebelah sini dia sempat drop, terus naik lagi. Sebelah sini dia sempat drop, terus naik lagi. Oke. Kemungkinan kita bakal ngelihat hal yang serupa nih. Bisa jadi kita bakal ngelihat stokastiknya untuk riset dulu ya, untuk riset dulu ya kan, ngumpulin bensin ya kan di sebelah sini, baru mungkin kita bisa ngelihat dia revisit di area sini nih. 6,3 itu udah cukup oke. Itu buat dot. Clanker, oke, Bitcoin udah ya. Clanker, oke. Nah, ini buat Clanker ya. Oke, ini buat Clanker ya. Ini chartnya cukup oke sebenarnya ya. Di Bitget, informasinya cukup banyak harusnya. Ini kalau kita lihat di daily, oke. Nah, Clanker ini kalau kita tarik ya, kalau kita tarik yaitu downtrend ya. Kalau di daily kita lihat downtrend ya, untuk skenario nya. Cuman kalau kita lihat juga sebenarnya tarik daerah support sebelah sini ya kan, dia juga dalam keadaan yang masih respect di daerah diagonal support bawah ya, diagonal support sebelah sini ya. Ya mungkin ya kita bisa ngelihat skenario kayak gini nih, dia konsolidasi terus dia revisit nih di daerah trendline bagian atas mungkin ke 40 dolar. Tentunya dengan invalidasi di bawah sini juga, di bawah sini lah ya invalidasinya. Kalian bisa set area invalidasi di daerah sini nih. Itu untuk Clanker. Bitcoin udah. Oke, Mudeng nih udah sempat ada setupnya, udah TP juga, TP2 ya. Tapi mari kita lihat lagi untuk Mudeng kondisi sekarang gimana. Oke, nah ini Mudeng run up-nya udah cukup signifikan sebenarnya ya. Run up-nya juga cukup signifikan. Nah, kalau gue pribadi sebenarnya ngelihat daerah sini, ini tuh daerah konsolidasi gitu kan. Mungkin di range antara 2 ya 3 sampai ke 1,7. Kalau kalian memang punya conviction ya kalian bisa bid di daerah situ ya. Nah, ini juga patternnya lumayan mirip sebenarnya di daerah sini kan. Dia patternnya lumayan mirip. Bisa jadi dia bakal drop dulu ya. Drop dulu dengan cukup signifikan bisa jadi. Kita nggak tahu juga ya. Ini kayak gimana. Terus dia nah akan roll up seperti ini nih. Ya kan. Apakah bisa ke ATH ya kita nggak tahu ya. Apakah pasti juga kita nggak tahu itu kan. Nah, mungkin di daerah sini masih cukup oke lah. Mungkin dapat 2 kali ya. Di 0,5 untuk Mudeng. Zerebro. Oke, Zerebro koin yang cukup kontroversial sebenarnya. Tapi mari kita cek statusnya gimana sekarang. Oke, ini masih valid sebenarnya untuk Zerebro, masih valid. Buka dulu di chart yang baru. Oke, ini untuk Zerebro ya. Zerebro kondisinya gimana di daily? Nah, daily ini sebenarnya dia masuk di range konsolidasi ya, atau akumulasi juga bisa ya. Karena kalau kita lihat secara volume di sini ini cukup gede sebenarnya. Ini cukup gede ya. Cukup gede ya kan. Ada spiking juga sebenarnya di daerah sebelah sini kan. Udah drop cukup jauh terus spiking dari sini ya, bisa jadi ini area yang area konsolidasi yang cukup oke sebenarnya buat akumulasi buat kalian yang memang
punya conviction sebenarnya kan di sini nih. Nah, kalau gue tandain mungkin daerah sini sampai sini nih. Ini area akumulasi yang cukup oke sebenarnya. Oke, dengan target terdekat kemana? Target terdekat ya at least kita bisa ngelihat di revisi daerah sini. Kan itu juga bisa. Invalidasinya di mana? Invalidasinya bisa di bawah sini gitu kan. Atau di bawah sini nih. Tergantung kalian sendiri kan. Kalian cari apa? Risk to reward atau yang lain gitu. Itu untuk Zerebro ya. Gold, NQ, Plum, Silver. Oke, kenapa ada gold di sini? Kenapa ada silver juga di sini? Itu bakal gue skip. Mungkin gue langsung ke Plum aja ya. Nah, Plum kondisi sekarang gimana? Nah, kondisi sekarang Plum itu kalau gue pribadi, gue ngelihat ini tuh ada di range area konsolidasi sebenarnya. Di sebelah sini kan dia masih konsolidasi sama di sebelah sini di daerah sebelah sini. Nah, sini ya, di sebelah sini. Nah, Plum sebenarnya selama dia masih respect ya, sebenarnya ya, masih respect di daerah diagonal support ini masih cukup oke ya. Masih cukup oke dengan target bisa di sini ya. Kalian bisa set di sini atau di sini nih. Ini juga cukup oke. Nah, ini untuk Plum. Kernel, oke, kernel ya. Oke, ini untuk kernel. Kernel cukup menarik buat gue. Di sini ada potensi double bottom ya sebenarnya ya. Sekitaran sini ya. Ini ada potensi double bottom. Kalau kita lihat patternnya, dia udah tuh drop jauh banget gitu ya. Terus dia ngebentuk pola seperti double bottom sekitaran sini ya. Sorry. Nah, ini. Dan sini. Oke. Nah, di sini juga kalau kita lihat ada volume yang cukup signifikan untuk kernel ya. Yang menandakan bahwa interest mulai balik di daerah sekitaran sini. Secara stokastik kita bisa ngelihat dia bisa jadi reset dulu baru ke atas. Nah, untuk Plum sendiri area sekarang ini masih area akumulasi ya. Akumulasi yang cukup oke ya. Mungkin kita bisa ngelihat skenario kayak gini ya. Sebelum akhirnya dia bisa run up nih. Ya. Target terdekat di mana? Target terdekat gue rasa di sini masih bisa nih. Ini ada unfinished auction ya di sebelah sini. Kalian bisa set di sebelah situ lah untuk target terdekat. Ini untuk kernel. Belum udah ETH sebenarnya udah gue sampaikan ya. Udah ada setupnya juga dan masih jalan juga, masih valid ya. Coba kita lihat nih ETH ya. Kondisi sekarang gimana? Oke, ini kalau gue lihat secara pribadi, ETH itu sekarang dia ada di area konsolidasi nih. Dia ngebikin base di daerah sini. Nah, ini area yang cukup oke buat kalian yang mungkin ke sideline dengan ETH ya. Ini yang memang punya conviction yang cukup tinggi di ETH. Oke, target yang cukup ideal ya bisa di daerah sini juga bisa gitu kan. Atau di daerah sini juga bisa, ya kan. Atau kalau kalian optimis banget dengan ETH, kalian bisa target di ETH-nya di sekitar 4.000. Ini untuk ETH ya. Semenjak Spectra upgrade ya, ETH sentimennya cukup positif menurut gue ya. Cerebro udah hype udah oke, Ena juga udah ada setupnya sebenarnya dan masih running. Mari kita lihat Ena keadaannya gimana sekarang. Nah, ini kan Ena tuh udah TP2 harusnya ya. Ena tuh udah TP2 di sini ya. Oh, ini kayaknya setup yang gue share, yang nggak gue share juga ini. Mungkin gue buka dulu yang baru. Nah, ini Ena ya. Nah, ini untuk Ena. Ena tuh mirip-mirip sebenarnya ya dengan ETH tadi ya. Kalau kita mau lihat, ini polanya seperti bull flag. Kalau gue pribadi ngelihat ini kayak bull flag sebenarnya ya. Sebelah sini, ya kan, sampai sebelah sini nih, ya kan, dia bakal bisa jadi bakal turun dulu ya. Cuman kita nggak tahu turun sampai gimana ya. Kalau kalian memang punya conviction, kalian bisa mulai akumulasi nih. Atau kalau kalian memang ingin cari suatu kepastian, nah kalian bisa tunggu nih, dia breakout dari trendline atau breakout dari sini nih, dari 0,42. Itu kalian bisa tunggu di daerah situ. Kalian bisa positioning kalau memang dia pasti gitu. Dengan target terdekat di mana? Nah, enak target terdekat, kalian bisa positioning sebelah sini juga bisa gitu kan. Atau kalau kalian cukup yakin ya 0,7 juga cukup oke kalau menurut gue ya. 0,7 juga cukup oke kalau menurut gue. Itu untuk ENA ya. Kemudian Fed hype sama ENA. Fed ya. Fed udah ada setupnya ya, itu udah running juga. Cuman ini kita lihat dulu untuk Fed sendiri keadaannya kayak gimana ya. Untuk hype udah, ENA udah ya. Oke, nah ini untuk Fed. Fed sendiri dia slowly ngebentuk bullish market structure di sebelah sini. Cuman kalau gue lihat di sini ada potensial fake out ya, dia potensial fake out. Kemungkinan kita bakal ngelihat potensi ya double bottom dulu. Dia bakalan ngebuat base dulu di daerah sini ya, di daerah range sebelah sini ya kan. Sebelum akhirnya kita bisa ngelihat dia ya mungkin revisit ke area $1.
untuk Fed ya, ini untuk Fed ya. Nah, di area sini kalau memang kalian punya conviction, kalian bisa akumulasi ya. Nah, di sekitaran sini nih. Invalidasinya bisa di bawah sini nih. Ini juga bisa nih. Tetap Fed. Oke, kemudian XRP sekarang keadaannya gimana? Oke, XRP. Untuk altcoin sendiri patternnya mirip ya. Untuk altcoin sendiri patternnya mirip kalau kita lihat di daerah sini gitu kan. Ya breakout dan ini kalau gue lihat possible untuk konsolidasi atau revisit di daerah diagonal resistance sebelumnya sebelum akhirnya dia run up ke atas nih. Nah, untuk SRP target ya 3 mungkin masih cukup oke itu kan dengan area akumulasi sebelah sini. Oke, invalidasinya ya kalian bisa set di bawah sini juga bisa, ini masih cukup oke di bawah $2 itu masih cukup oke. Untuk area invalidasi ini untuk XRP oke. Oke, ini udah gue analisis semua ya untuk request kalian. Ya, seperti biasa, setiap week biasanya gue ngasih update nih, weekly trade idea recap. Nah, untuk weekly trade idea recap, ini udah gue post ya. Untuk weekly win rate itu 100%, ya overall win rate di 39%. Ini bisa kalian cek sendiri ya. Dengan posisi yang gue share, trade setupnya itu gue share secara public ya. Kalian bisa lihat sendiri. Buat kalian yang belum follow, silahkan follow ya. Buat kalian yang belum join di Discord ini, silahkan kalian join di grup Discord sini, karena kalian bisa request juga di sini, sama gue bagian real time information juga di sini ya. Ini buat kalian sendiri kan. Oke, kemudian jangan lupa lah buat kalian subscribe kalau emang kalian merasa bermanfaat, kalian komen atau like, sama kalian bisa kasih testimoni juga nih. Buat bikin akun ini growth dan buat bikin ya informasi berharga ini kesebar lah ya untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Seperti kalian juga. Dari gue segitu aja. Thank you guys.